Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa khalaqa minhumul akhyar wa habahum bil ilmi wal hilmi was sufa min sairil akdar wa maha min qulubihim zulmatas sawa wa hubbal aghyar wassalatu wassalamu ala man tawwajahu Allah bitajil wiqar Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-hathi ala ta'atil azizil ghaffar والناهي من اتباع الشهوات والشيطان وكل ضار وعلى آله الأظهر وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما نحوز بهما كل المقاصد والأوطار أما بعد kayak pidato dong Lik. Ya Allah, jumpa lagi saudara-saudara dengan kami berdua yang ternyata banyak juga yang ingin menghujat, apalagi kita rokokan. Rokokan kan nasi hujat maning Lik. Di sore yang gerimis ini alhamdulillah saya bersama simbah saya yang insya Allah alim dan ahli filsafat, ahli sejarah, ahli nafus Arab ya Lik. Alfia Ibnu Malik apal ya Lik ya? Apal. Imriti apal? Apal. Mudul Juman apal. Terus Jarul Maknun apal. Tapi ring bojo wedi. Sama berarti. Tapi sing apal-apal nyong akeh sing ora apal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu mensyukurinya. Terutama nikmat iman di badan kita, semoga iman tersebut selalu melekat ila yaumil mahsyar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam, himbok sidane kayak pidato ya apa-apa nih. Mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang pada saat ini ada atau bahkan banyak orang-orang yang memanfaatkan kebesaran beliau untuk menipu orang lain. Nabi yang kebesaran beliau saat ini dikhawatirkan oleh banyak kalangan termasuk kita, yang nama besarnya digunakan untuk menghujat orang lain. Nabi yang kebesaran beliau, syafaat beliau digunakan untuk mengancam orang lain. Nabi yang berjuang untuk mensyahadahkan, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada beliau, dengan segala kesempurnaan yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi kita, dengan segala bimbingan malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah untuk mengawal beliau. Nabi yang membawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang ayat-ayatnya kerap dijadikan senjata untuk memusuhi sesama yang sama-sama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, hanya karena masalah pengakuan terhadap dzurriyyahnya. Nabi yang saat ini oleh kelompok-kelompok tertentu kebesarannya dijadikan untuk melaknat orang-orang yang tidak sependapat dengan beliau. Mudah-mudahan semuanya yang mengalami masa-masa ini tetap diakui oleh beliau sebagai umat Rasulullah, umat beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di yaumul mahsyar kita bersama-sama berada di bawah bendera kebesaran beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Saya yakin orang-orang yang tidak meyakini habaib, yaitu orang yang saya maksudkan tadi, yang mengklaim dirinya sebagai dzurriyyatun Nabi,
Orang-orang yang tidak mengakuinya sebagai dzurriyyah Nabi bukan berarti tidak mengakui adanya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bumi Nusantara ini. Orang-orang yang mengikuti langkahnya Kiai Imad adalah manusia-manusia yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang di dalam hatinya ada kecintaan yang begitu dalam kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan mengakui keberadaan cucunya di bumi Nusantara khususnya. Akan tetapi ada sebagian orang, yakni kaum Ba'alwi dan para pendukungnya itu memaksakan, seolah-olah memaksa orang-orang yang mengikuti langkahnya Kiai Imad agar dzurriyyah itu adalah kaum tersebut, dan menganggap orang yang tidak sependapat dengan mereka orang-orang yang terlaknat dan diancam tidak akan mendapatkan syafaat. Ini adalah sebuah kekonyolan yang menggiring kita agar sering bertemu ini kami berdua dan ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi dan ngerokok-ngerokok, kemudian obrolan itu kami rekam, siapa tahu akan membuat kisruh. Mohon maaf ini kami kayak gini, memang gaya kami cengar-cengir, ngerokok dan seterusnya. Tapi apa yang kami sampaikan adalah sesuatu yang insya Allah dengan gaya-gaya cengengesan kami adalah sesuatu yang bisa dikatakan keluar dari hati seperti itu ya Lik ya. Langsung saja, ini Pak Lik saya dari jalur nasab ini memang saya ngundangnya itu paman ataupun bukan khol ya Lik ya, sampean itu khol saya, tapi khol iringan, entah itu bagaimana bahasa Arab iringan apa Lik, khol apa gitu jenengannya, khol iring sih, ngiring sih Lik, akib khol khol ubay apa kudu khol apa ya, khol akib lah atau khol apa, yang jelas dia adalah paman saya, maka anak saya manggil ke dia adalah kakek. Walaupun dia terlihat lebih muda, tapi saya yang ponakan, maka ilmunya pun saya di bawah beliau. Baik, saya punya tawaran, tapi yang namanya tawar kan nggak harus laku ya Lik ya. Ini bagi kaum Ba'alwi dan para pendukungnya, agar kami khususnya ini orang-orang yang mengikuti langkahnya Kiai Imad lewat Laskar Sabilillah, lewat perjuangan Wali Songo Indonesia yang dipimpin oleh Panglima Besar kita Syarif Muhammad Abbas bin Yakhshi bin Fuad Hashim, agar kami ya ini tawaran dari kami, agar kami itu mengakui bahwa Pak Alwi memang dzurriyyah Nabi. Sebenarnya sederhana, ada 3 yang kami minta. Entah nanti kalau Pak Lik saya mau menambahkan 200 kan jadi 203, enggak masalah. Ya Allah. Ini mungkin mau diawali dulu apa langsung saya terapkan tiga-tiganya? Mau jangan komentar dulu, saya mau ngerokok dulu. Langsung saja. Ntar ngerokok dulu saya, monggo jenengan disit mukodimah apa kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja, tidak usah mukodimah karena tadi sudah dimukodimai oleh Kiai Wahib Al-Wiqori, dan itu gayanya menurut saya seperti ahli pidato, karena mungkin beliau sinaunya itu kitab Duratun Nasihin terus mungkin setiap hari. Ya ini tadi dia lah harus beliau ketemu tua teman beliau. Ponakan. Tadi Kiai Wahib itu menawarkan ada tiga apa ini? Ya, tiga tawaran, tiga hal agar kami berdua khususnya, kami berdua khususnya ya, atau masyarakat Nusantara umumnya yang untuk saat ini tidak mengakui atau tidak meyakini kalau Ba'alwi Habaib itu dzurriyyatur Rasul. Nanti kita dengarkan dengan saksama apa yang akan disampaikan terkait dengan 3 hal tersebut. Monggo langsung saja.
Wah, semua dibalik kena drop. Baik, yang pertama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umat manusia agar mengesahkan Allah, agar bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah. Kan dua sudah, ya dua itu kan ya. Dan nanti ada sisa 4 rukun Islam kan, ada sholat dan seterusnya itu. Insya Allah sudah ada pada diri kami orang-orang yang tidak mengakui Pak Alwi sebagai dzurriyyatun Nabi. Sudah. Maka apabila panjenengan-panjenengan yang kecewa ataupun marah dengan statement-statement kami tentang polemik ini, sayangilah kami, itu yang kami minta. Sayangilah kami dengan tidak menggiring narasi-narasi yang mengancam, mendoakan buruk, kemudian apa namanya ya, walaupun sebenarnya ketika ada yang mendoakan buruk kepada kami juga bisa juga adu apa namanya, adu doa. Tapi tidak. Coba bikinlah narasi-narasi yang sekiranya kami itu semakin semakin kagum, dan mungkin kekaguman tersebut terhadap panjenengan-panjenengan itu mampu merubah zon kami yang dulu itu meyakini habaib sebagai dzurriyyatun Nabi kemudian sekarang tidak, dan dengan perilaku panjenengan-panjenengan yang membuat kami kagum, yang entah itu apa lah saya tidak tahu, mungkin berbalik lagi menjadi orang-orang yang yakin bahwa habaib adalah dzurriyyatun Nabi. Karena ini dari kedua belah pihak, dari kedua belah pihak, kedua belah pihak kan angel teman, kedua belah pihak ini memang ada narasi-narasi yang saya kira tidak seharusnya muncul ya. Dari pihaknya kita sendiri juga banyak yang memberikan narasi-narasi seolah apa seperti menghina ataupun apa namanya, ejekan-ejekan kan yang muncul itu kan, itu kurang baik menurut saya. Coba apabila ingin memperjuangkan itu untuk kami ya, agar meyakini kembali bahwa habaib adalah dzurriyyatun Nabi, ya doakan kami di dalam munajah-munajah panjenengan. Doakan kami, sebut apa namanya, kelalaian kami, kekurang ajaran kami yang panjenengan anggap sebagai hal yang kurang ajar ketika panjenengan sedang bermunajah dengan Allah, karena mungkin itu yang bisa dilakukan oleh siapapun. Jangan kemudian menggiring opini-opini buruk, mengancam dan seterusnya, mengancam akan tidak mendapatkan syafaat dan seterusnya, karena kami ini tidak mengingkari zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami meyakini ada, hanya saja bukan mereka begitu. Jadi insya Allah tidak mungkin apa namanya ya, tidak mungkin kami ingkar terhadap keberadaan dzurriyyatun Nabi khususnya di Nusantara ini, tidak mungkin. Maka jangan mengancam dengan hal-hal yang seperti itu, karena justru akan menambah keyakinan kami bahwa mereka bukan dzurriyyatun Nabi. Itu yang pertama. Bersikaplah yang baik sehingga nanti kita akan beranggapan baik, dan anggapan tersebut akan mampu menggiring kami agar kemudian yakin kembali, kan bisa-bisa saja. Itu yang pertama. Sayangi kami. Jangan kemudian kami dianggap nakal, kemudian dimarahi, dikebukin, dibully dan seterusnya. Itu jangan, justru karena itu yang akan menjadikan kami semakin yakin bahwa mereka bukan dzurriyyatun Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, patahkan argumen-argumen yang kami jadikan sebagai rujukan. Argumennya Kiai Imad. Walaupun ada yang mengatakan ada hadis yang sudah disahihkan oleh Ibnu Hajar kemudian dipatahkan oleh Imam Imaduddin. Ini kan narasi-narasi yang saya kira juga konyol. Secara ilmiah, saya tetap mengikuti orang-orang yang mendukung Pak Alwi seperti Gus Rumel, tetap mengikuti, seperti Gus Wafi, tetap mengikuti. Nah, karena mereka ilmiah.
Coba patahkan argumennya Kiai Imad. Patahkan juga argumennya Dokter Sugeng Ilik ya tentang DNA. Jangan mengatakan DNA adalah produk Yahudi, itu nggak ngaruh sama sekali kepada kami. Karena narasi seperti itu justru menambah keyakinan kami bahwa kalian memang tidak bisa menjawab, tidak bisa meyakinkan orang lain bahwa Habaib adalah keturunan Nabi. Kalau hanya dengan kalimat bahwa DNA adalah produk Yahudi, patahkan argumennya Kiai siapa? Manajem Ali, Ustadz Manajem Ali. Yang masalah DNA, patahkan argumennya Dokter Sugeng. Kemudian patahkan juga argumennya Kiai Nur Ihya. Nah, kalau memang ini sudah benar-benar patah, mungkin kami akan berubah pikiran. Nah, jangan kemudian mencemooh. Kemudian yang nomor 3 apa lagi, Lik? Kira-kira apa? Monggo jenengan disit komentari yang 2 ini. Nanti yang 1 ntar lagi, monggo. Nunggu disit. Baik, itu tadi Kiai Wahid itu sudah menyebutkan 2 tawaran. Yang pertama tadi apa, saya agak bingung intinya. Sayangilah, tunjukkan, sayangi kami yang dianggap nakal. Jadi intinya itu jangan tunjukkan narasi-narasi yang itu malah menjadikan kami itu tidak percaya bahwa Pak Alwi itu dzurriyyah Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, patahkan argumentasi Kiai Imad, Kiai Nur Ihya, mungkin Gus Jazuli ya. Ya intinya yang mendukung tesis Kiai Imad itu kan banyak, tapi yang sangat vokal di media sosial itu kan Kiai Nur Ihya, Kiai Gus Jazuli dan lain sebagainya. Itu dipatahkan terlebih dahulu secara ilmiah maksudnya. Kenapa? Karena selama ini menurut saya ya, Kiai Wahib, argumentasi saya kan lumayan sering mengikuti lah bantahan Gus Rumel Abbas, itu Rumel Abbas Gus apa Habib beliau, Gus Zaini, Gus Rumel Abbas. Kalau saya paling sering, kalau Gus Zaini tidak begitu. Gus Rumel Abbas itu kan, kalau menurut saya ini saya mau itu dulu namanya memuji salah satu daripada pendukung Pak Alwi. Yang saya puji itu cuma satu, yaitu Rumel Abbas. Kenapa? Karena menurut saya pribadi nih, entah menurut panjenengan, menurut saya pribadi, orang yang melawan Kiai Imad dalam arti melawan tesisnya Kiai Imad, melawan secara ilmiah, yang paling ilmiah menurut saya itu Rumel Abbas. Daripada yang lain, maksudnya daripada yang lain. Kalau yang lain kan, bahkan kalau dari beberapa habaib sendiri malah menurut saya malah semakin tidak ilmiah, malah banyak yang ngawur. Kalau yang menurut saya paling ilmiah, orang yang menanggapi Kiai Imaduddin paling ilmiah menurut saya itu Rumel Abbas. Cuma kalau mau di menurut saya ini kalau mau dibahasakan, mau di kalau bahasa Indonesia itu peribahasa lah. Apa itu? Kalau gambarannya begini, Rumel Abbas dengan Kiai Imad itu menurut saya gambarannya begini. Kiai Imad itu menangkap maling, semua begitu. Ini gambaran menurut saya. Kiai Imad itu menangkap maling, kemudian Kiai Imad ini punya bukti-bukti bahwa orang yang Kiai Imad tangkap itu adalah maling, punya bukti. Nah, kemudian Rumel Abbas itu datang dan menanyakan alasan atau menanyakan bukti-bukti bahwa orang yang ditangkap oleh Kiai Imad ini maling atau bukan, kayak gitu, menanyakan buktinya. Kemudian Kiai Imad membuktikan bukti-bukti bahwa orang tersebut adalah maling. Ini gambaran saja lah. Ini kan langsung spontan. Jadi gambaran apa yang sekarang saya pikirkan. Nah, entah bisa pas atau tidak ya nggak tahu, menurut saya ini pas.
Kemudian Rumail Abbas itu menanyakan ini buktinya apa. Dan Kiai Imad memunculkan atau memberikan bukti-buktinya. Tapi oleh Rumail Abbas dikritisinya itu, kamu kalau membuktikan ini maling ya salah dengan cara pembuktian seperti itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang intinya Rumail Abbas itu tidak bisa membuktikan bahwa orang yang ditangkap oleh Kiai Imad itu bukan maling. Nah, menurut saya begitu. Kiai Imad punya kajian, punya karya, punya buku yang isinya itu membatalkan nasab habaib. Nah, Rumail Abbas itu secara garis besarnya itu hanya mengkritisi metode-metodenya Kiai Imad. Menurut saya begitu. Secara gambaran umumnya begitulah. Tapi Rumail Abbas sendiri belum bisa sampai detik ini ya, belum bisa membuktikan kalau Ubaidillah itu anaknya atau putranya Said Ahmad itu. Jadi kalau dilihat secara gaya-gaya argumentasinya Rumail Abbas, menurut saya itu Rumail Abbas hanya sibuk di lingkaran mengkritisi metodenya Kiai Imad saja. Tapi Rumail Abbas sendiri selama ini belum bisa membuktikan kalau Ubaidillah memang benar-benar anaknya Said Ahmad itu. Nah, ini tambahan dari saya sedikit tentang apa tadi yang kaitannya dengan tawaran yang kedua. Monggo, sekarang yang ketiga apa? Nanti saya tanggapi lagi kalau bisa. Baik. Ini kemarin kan ramai banget lagi, luar biasa. Apa namanya ya, ketika kita menanggapi Kiai Miftahul Akhir, sebelum saya menyampaikan yang ketiga itu ya, Kiai Miftahul Akhir ada yang mengatakan benar-benar suul adab, tapi juga banyak yang mendukung ini bukan masalah adab ya, karena ini masalah ilmu. Apa dalam istilah ijtihad kan, man ijtahada fa asaba falahu ajroni ya, man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid au kama qol. Saya jadi teringat saya jadi teringat komentarnya siapa kemarin yang kita komentari itu kan syarat ijtihad itu harus mukasyafah agar apa? Agar terverifikasi dengan kebenaran yang hakiki ya namanya kebenaran hakiki ya bukan ijtihad mas kan begitu. Iya. Ya namanya ijtihad ya zoni kot ngayud dilalah kan begitu. Ijtihad kan begitu. Kalau sudah kebenaran hakiki ya tidak boleh di ijtihad kan begitu. Namanya ijtihad ya apa? Ya begitu, bisa salah bisa benar mendapat pahala 2, salah mendapat pahala 1. Ya namanya ijtihad ya begitu. Agar ijtihad terverifikasi dengan kebenarannya hakiki kan saya jadi pengen ketawa malah kalau pendapatnya begitu. Ya sudah lanjut monggo. Ya lagian kalau masalah kebenaran hakiki itu terverifikasi, kemudian ya kita bingung yang menverifikasi siapa. Beneran hakiki kita lihatnya dari sisi mana? Beneran hakiki yang seperti apa kan membingungkan. Terus masalah harus jadi wali dulu. Saya kan di video-video yang lama juga sering mengatakan bahwa manusia semuanya adalah waliullah. Ya dengan segala bentuk walinya kan seperti itu. Ya silakan nanti dicek di channel ini, kayaknya videonya banyak gitu tentang apa anggapan seperti itu. Jangan salah paham juga ini mengatakan saya waliullah, kok semua orang waliullah. Artinya bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Pak Klik Idwam tentang salah satu komentator yang menyoroti apa namanya ya, keistimewaan Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Am PBNU saat ini, sehingga tidak boleh kami komentari ya, karena harus beliau harus pasti sudah kasyaf, pasti waliullah, dan pasti sudah terverifikasi dengan kebenaran hakiki. Nah itu yang membangunkan kan yang itu, sehingga orang ini yang komentar kemarin itu mengatakan kami suul adab terhadap kiai yang sudah terverifikasi kebenaran hakikinya, terhadap kiai yang sudah apa namanya ya Lik ya, terkasyaf ya, yang maksyuf, kemudian yang
Yang ini tidak boleh dikritik dan haram bagi santri-santri untuk bukan mengkritik, kami juga bukan mengkritik, hanya mengomentari kan seperti itu. Karena statementnya membuat kami bingung kan seperti itu. Baik, kalau masalah tadi ini sebelum yang ketiga lagi ya. Ini bukan karena saya ingin agar videonya dilihat semua ndak. Ini kebetulan saya lupa betul yang ketiga apa loh. Tadi panjenengan ngomong yang dipuji dari teman-teman yang mendukung kaum yang mendukung Aba Aib sebagai Dzurriyyatun Nabi kayak seperti siapa? Tadi yang dipuji sama jenengan adalah Gus Rumel kan, Gus Rumel Abbas. Sebenarnya kalau saya banyak, termasuk Gus Zaini saya juga kagum sama beliau. Dulu saya mengikuti betul tentang kajian-kajian yang disampaikan oleh Gus Zaini. Setiap orang yang bisa baca kitab, kemudian mampu menganalisa dengan sebegitu telitinya, oh saya mesti kagum, pasti kagum. Apalagi terhadap santri-santri yang apa namanya ya pengen tahu betul walaupun menyalahkan kami, saya tetap acungkan jempol kepada mereka dan perlu tahu juga di sini ini anak-anak ini jangankan untuk apa namanya lagi ya mengkritik saya mengatakan kalimat-kalimat yang masih jorok pun terbiasa di telinga saya. Artinya orang-orang yang nakal saat ini memang harus disayangi, jangan kemudian dibenci. Nah, gitu, ya, diarahkan agar mereka benar-benar kenal dengan agama Allah kan seperti itu. Orang yang tidak sesuai dengan pendapat kita kemudian jangan diancam, dicemooh, oh dilaknat ya. Itu bukan, saya kira bukan ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang ketiga adalah tes DNA. Iyalah, yang ketiga adalah tes DNA. Kalau misalkan panjenengan tidak bisa apa namanya narasi yang baik seperti Gus Rumail dan yang lain-lain ya, Gus Zaini dalam membela Pak Alwin, mas sekarang Gus Zaini masih membela Pak? Enggak nih, ini saya juga lama enggak lihat videonya, masih ya. Ya monggo patahkan argumennya Kiai Nur Ihya, patahkan argumennya Dr. Sugeng, patahkan argumen-argumen yang telah ditulis oleh Kiai Imaduddin Usman. Kalau memang tidak mau ya sudah tes DNA saja. Walaupun sudah ada beberapa klan ya yang terverifikasi DNA-nya tidak ada ke Arab-Arabannya ya. Jangankan ke Quraisy Arab saja tidak. Quraisy Arab saja tidak, apalagi Quraisy saja jauh, apalagi ke darahnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya Allah, makanya ini yang membingungkan. Ini sudah 27 menit, Lik. Nanti HP saya meledak ini. Ini panjenengan mau menyampaikan lagi? Sudah. Sudah dulu. Wis 27 menit nih. Ya, ini baik teman-teman, mungkin segini dulu karena mungkin kalau terlalu banyak kita juga banyak salahnya ya. Ada istilah Lik sering saya sampaikan, idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa iqin bihamqil mar'i in kana mukthiras. Ini kayaknya persentase bicaranya lebih banyak saya ya. Berarti yang gila saya Lik. Ya enggak apa-apa, yang namanya gila itu kan enggak semua buruk ya. Namanya gila. Gila enggak semuanya buruk. Ada gila yang diperlukan ya. Gila karena pengen dapat pahala sehingga walaupun hujan tetap melaksanakan sholat jamaah di masjid kan bagus. Gila walaupun tidak punya uang tetap ngaji kan bagus Lik ya. Nah, mungkin itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila banyak kesalahan baik saya sengaja maupun tidak, terutama ini Pak Lik saya madem ngene kira pamitan arep mundur diri. Ngesuk gawe maning ya. Ngesuk gawe maning ya. Insyaallah gawe maning walaupun nang sing deleng. Tapi insyaallah mudah-mudahan ana sing deleng Lik ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila kami berdua banyak salahnya baik sengaja maupun tidak, lahir batin kami meminta maaf pada panjenengan semua tanpa kecuali, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang mampu apa namanya ya, mampu menjalankan apa yang telah beliau perintahkan kepada kita, apapun itu, termasuk menghormati dzurriyyah beliau dengan tidak berlebihan. Karena dalam beragama pun ada batasan-batasan yang kita tidak boleh ghuluwun ataupun berlebihan.
Kita ada juga lagi yang mengatakan, malah kirim money maning ya. Jadi kita nggak apa-apa lah. Ada yang mengatakan kita katanya Wahabi, ini konyol lagi ini orang yang mengatakan seperti itu. Dikira kita orang-orang yang tidak percaya dengan karomah, tidak percaya dengan mukjizat, tidak percaya dengan maunah. Tolong deh. Ya Allah, kita percaya adanya hal-hal yang luar biasa seperti itu. Hanya saja jangan berlebihan sehingga kita nanti gampang dikadali oleh orang lain. Ada dukun dikira wali kan seperti itu, kita tidak mau. Ada apa namanya, orang yang baru kemarin ngaji, ada sesuatu yang luar biasa kemudian kita katakan sebagai maunah, kan aneh. Nah, itu alasan kami mungkin dituduh Wahabi oleh sebagian orang yang menganggap sebagian orang yang mendukung Pak Alwi, mungkin seperti itu, Lik. Baik, mudah-mudahan doa selanjutnya kita dituntun oleh Allah agar mampu melaksanakan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh hati dan sepenuh kemampuan kita semaksimal mungkin, dan kita dituntun oleh Allah agar terbuka hatinya untuk berjalan di jalan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Kanjeng Nabi sendiri juga sudah dawuh, afdhalut turuq wa ilallahi thariqatu ta'lim wa ta'allum. Sebaik-baik thariqah ya, jalan menuju Allah adalah jalan untuk belajar dan mengaji. Ya, mudah-mudahan ini cepat ikut ngaji lagi nanti. Ini karena salah satu pengajar di tempat yang luar biasa ini, yang kemarin sempat berhenti gara-gara ada 1, 2, 3, 4, 5 hal. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita doakan bersama mau berinteraksi lagi dengan santri-santri yang masih pemula semua. Dan mudah-mudahan juga kita diberikan futuh oleh Allah agar mampu melihat dengan mata batin siapa dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hakiki, karena kita masih mau menerima siapapun mereka. Yang penting kita yakin kita akan menghormati dengan penghormatan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sehingga dengan pertolongan Allah itu kita tidak akan pernah lepas dari mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dunia kita aman, akhirat kita mendapatkan ridho yang penuh dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita meridhoi apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Akhirul kalam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.